Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Tio Amorti di Sherda, sharing-sharing yang insya Allah berfaedah. Dan di sini saya ditemani juga orang yang nggak asing lagi teman-teman. Pasti sudah dilihat di beberapa video, bukan beberapa ya, hampir semua video yang ada di Sherda. Siapa lagi kalau dia bukan Pak Edi Suparmin. Nah, nggak usah saya suruh Pak Edi. Gimana Pak Edi tiap kalau ketemu? Senyum Seminar membawa berkah. Senyum seminar membawa berkah. Ya mudah-mudahan berkahan itu hadir dan menimpa teman-teman semua ya. Amin. Amin. Nah Pak Edi kali ini itu tadi aku sedikit dikasih bocoran sama Pak Edi ya. Ini cerita benar-benar masih new ya, masih hangat, masih hangat ya, belum lama baru ini. Beberapa hari lah, masih hangat. Baru beberapa hari ini benar-benar kejadian yang benar-benar real, nyata, dan sempat keambil beberapa video. Iya. Nah ini cerita, saya sebenarnya pengen cerita aja sih. Nah ceritanya apa nih Pak Edi? Boleh di-sharingkan? Ceritanya yaitu janin 4 bulan dalam kandungan, mau dimakan oleh sundel bolong. Aduh. Itu dijadikan tumbal. Mbak, ya. Janin 4 bulan dimakan sundel bolong. Janin 4 bulan dalam kandungan, mau dimakan oleh sundel bolong untuk dijadikan tumbal korban. Oh gitu, korban si sundel bolong itu? Iya. Tahunya gimana tuh Pak Edi? Ya, sebentar. Jadi teman-teman, ini ceritanya sungguh-sungguh horor banget ya. Agak horor ya. Ada janin kayak cerita Mak Lampir zaman dulu tuh. Jadi ada janin 4 bulan ya Pak Edi. 4 bulan. Dia mau diambil sama sundel bolong, katanya mau dibikin tumbal, dimakan atau mau dimakan. Jadiin tumbal. Ceritanya emang horor sedikit banget. Horor ya. Bukan sedikit horor, benar horor. Bener-bener horor ya. Iya. Tapi sebelum awalnya Iya. Pak Edi bisa ketemu nih sama si orang nih yang jadi apa namanya target si sundel bolong itu. Awalnya gimana ceritanya? Dia kenal. Awal mulanya dia kenal teman saya. Oh, jadi teman. Kenal sama teman saya. Jadi dia temennya Pak Edi bilang bahwa oh ini tetangga saya atau kenapa? Dia kenal sama teman saya, dicerita begini begitu. Akhirnya teman saya bicara sama saya tentang hal itu. Oh, jadi temennya Pak Edi itu sudah tahu. Sedikit tahu. Sudah tahu lah tentang saya lah. Udah tahu tentang Pak Edi, tapi tentang si itu tadi yang jadi korban tadi. Itu dia teman juga, kenal lah temen ya, kenal. Oh, sama si perempuan ini kenal. Sama perempuan ya, perempuan ya. Karena dia mengalami seperti itu, dia merasakan sakit terus gitu loh. Oh, jadi sakit yang kandungannya selalu sakit ya, perutnya sakit, selalu sakit kayak diremes-remes. Rasanya janin ini rasanya kepingin kayak mau keluar. Dan janin itu bergerak anehnya mas gitu. Oh, jadi dari 1 sampai 4 bulan itu berasa seperti itu. Iya. Janin itu rasanya bergerak kayak ada yang menggerakkan dan kepengen rasanya kayak mau keluar. Dan yang paling aneh lagi itu janin 4 bulan kalau lagi ada pergerakan, suatu pergerakan itu rasanya seperti kayak 9 bulan kayak orang mau melahirkan. Pergerakan gimana? Bergerak. Oh, bergerak? Iya. Itu kan memang itu suatu hal yang nggak wajar. Yang tadi yang di sisi lain lagi, si sundel bolong ini selalu menjelma menampakkan diri ke dia. Oh, jadi yang mau ngambil itu si sundel bolong. Sundel bolong itu selalu menampakkan diri, selalu datengin dia dan dia mengatakan bahwa dia suka dengan si janin ini, mau dimakan. Ceritanya seperti itu. Dia kan kayak ancam. Jadi timbulnya dia kayak tiap malamnya itu kan nggak bisa tidur karena dihantui rasa takut itu tadi mas. Si perempuan tadi. Betul. Selama berapa lama? Ya itu kejadiannya kan karena janinnya udah 4 bulan, tapi dia kan kejadian itu kurang lebih waktu itu memang cepet, termasuk cepat juga sih. Begitu kenal sama teman saya ngomong gini gitu, itu kalau nggak salah kejadian itu udah ada semingguan. Oh, kejadian sakitnya itu semingguan, sakit yang aneh kali ya? Sakit yang aneh, terus ditambahkan diri oleh si sundel bolong itu ya kurang lebihnya sekitar 1 minggu, terus akhirnya ngomonglah bicara sama si teman saya itu tadi, akhirnya ditindaklanjuti lah. Ceritanya seperti itu. Jadi si perempuan tadi diteror lah sama si selalu menampakkan diri bahwa mau ngambil bayinya, pengen si janin itu untuk dimakan. Nah itu oke lah Pak Edi, berarti si perempuan tadi emang udah tahu bahwa si ada yang ganggu dia, unsur ya itu unsur tadi, sundel bolong. Mau
mengambil janinnya yang 4 bulan itu, 4 bulan. dipaksa mau diambil. Udah. Nah akhirnya dia ngerasain, sorry Pak Edi, ketika merasain sakit itu awalnya langsung didatengin si unsur itu atau awalnya belum? Awalnya sebelum kejadian itu katanya itu setiap dia sore nggak sakit itu bau rasa bau amis. Di kamar mandi selalu bau amis. Sebelum kejadian itu perutnya sakit, terus sundel bolong datengin dia menambahkan diri, itu ya awal mulanya ya itu dari awalnya bau amis. Bau amis, selalu bau amis. Kalau menjelang sore selalu bau amis kamar mandi itu tadi. Nah setelah kejadian itu baru si sundel bolong menampakkan diri. Jadi awalnya itu si unsur itu datang dengan bau bulu gitu ya. Bau amis. Lama-lama dia menampakkan diri bilang mau mengambil. Terus dia mengutarakan langsung niatnya itu tadi ya pokoknya bagaimanapun juga saya suka dengan si jagang bayi ini tadi. Gitu. Nah aneh, yang lebih aneh lagi itu selalu bergerak. Dan sampai bergerak apa itu? Bayinya bergerak seolah-olah bergerak kayak mau keluar gitu. Dan perutnya makin besar seolah-olah kayak 9 bulan. Membesar dari kan sebenarnya kan 4 bulan itu kan masih kecil. Tapi kalau ada pergerakan begitu dia makin membesar kayak layaknya 9 bulan, kayak balon ditiup. Betul. Dan dia bergerak seolah-olah berusaha bergerak mau keluar. Dan dia dibarengi dengan sakit, perutnya sakit. Itu kejadiannya di jam-jam berapa? Ya kadang-kadang pagi juga suka datang sih katanya. Menampakkan diri nongol ngajakin. Tapi yang lebih dominan ya sampai malam. Tapi kadang-kadang ya kayak gitu juga, pagi juga pernah nongol juga katanya menampakkan diri untuk mengajak dia gitu. Jadi itu sebelum Pak Edi ketemu ya sama si perempuan itu, awal ceritanya begitu, bahwa si perempuan yang hamil 4 bulan itu didatengin atau di bau amis dulu. Bau amis ya, awalnya bau amis. Ternyata si unsur itu lama-kelamaan menjelma ya, jadi memperlihatkan diri. Menampakkan diri ke apa maksud dan tujuannya itu tadi, mengingat langsung ngomong kepada si perempuan itu. Langsung ngomong, saya suka dengan janin itu. Janin kamu yang ada dalam kandung. Stres dong itu ya perempuan ya, pasti. Sisi lain stres ya juga menambahkan diri kan dia ada rasa ketakutan, tegang juga. Melihat aja udah takut pasti kan. Jadi, apalagi ngomong seperti itu. Terus itu menampakkan kelihatan itu belakangnya itu bolong. Rambutnya cakak-cakak. Ini sudah stop Pak Edi. Lanjut yang lain lagi ya. Terus ini Pak Edi ya. Itu kan unsur ya. Nah biasanya kan unsur itu dia itu untuk menampakkan diri itu pasti kan betul, energi yang luar biasa gitu kan. Dan dia nggak sembarangan juga bisa ngomong sama orang, menampakkan diri dengan kayak kita seperti biasa ini kan ya. Nah pada saat si unsur itu kan udah komunikasi tuh sama si perempuan itu gitu kan. Nah akhirnya tahulah bahwa dia harus dibantu. Nah akhirnya Pak Edi datang lah ke situ. Nah awal datang nih reaksinya gimana tuh perempuannya? Dia datang ke tempat saya. Si perempuannya datang. Oh jadi bukan Pak Edi yang sana. Oh jadi perempuan tadi telepon bahwa saya ada di rumah apa enggak, dia masuk tujuannya udah dibicarakan. Dia udah datang aja sih. Oh gitu. Nah datang ke situ ya begitu pasti. Kalau suatu ada hal besar pasti kan nampak ya. Pancaran-pancarannya udah ketahuan. Gelagatnya udah kelihatan. Belum berangkat aja baru udah disampaikan. Nah niat tujuannya pasti kan terlalu dihalang-halangin supaya nggak jadi. Jadi dia masuk ke itunya. Iya. Apa ini sana-sana? Bisa gini. Tapi ya karena dorongan dari teman saya ini ya pokoknya. Tapi kan gini ya Pak Edi kan si perempuan tadi itu sebenarnya udah tahu. Mungkin pada saat dia ngomong ke temannya Pak Edi tadi, saya begini itu si unsurnya lagi nggak di tubuhnya kali ya. Ya, sebenarnya kan dia mau berusaha untuk melawan, tapi dia kan nggak berdaya karena dalam tubuhnya dia itu kan udah dikuasain dengan unsur itu tadi. Jadi dia nggak mampu, nggak untuk melawan itu. Jadi serangan si sundel bolong ini benar-benar kuat untuk menguasai yang ada di dalam tubuhnya dia. Kan dia sebelumnya sundel bolong kejadian ini dia menyukai janin yang ada dalam tubuh kandungan dia. Dia kan punya pendamping. Maksudnya gini, dia punya pendamping yang jagain dia. Iya.
Oh, si perempuan itu? Iya, dia didampingi, dijagain, ada salah satu unsur yang menjagain dia, yang lindungi dia. Oh. Karena nih powernya kalah dengan sundel bolong, dia mundur. Makanya ya orang teh jangan suka yang namanya berurusan sama yang gitu. Iya, ya Kan itu kan. efeknya jadi aneh-aneh. Iya. Kalau orang yang suka begitu, ibaratnya ada magnetnya Iya, kayak dia. dia ya paksa dia dari itu kan. Ya makanya, Nah, aduh Tuhan, nah, pasti kan, ternyata ada. Kalau nggak ada, Powernya karena kalah sama dengan sundel bolong, dia mundur. tapi nggak tahu ya itu yang Nggak mundurnya ini nggak tahu. bilang pelindungnya itu emang beneran Ya katanya sih ngelindungi. jagain dia, lindungin dia, jagain dia. Dulu ya nyari-nyari gimana saya, itu urusan dia lah ya. Ah, oke. Ya intinya seperti itulah, cari orang pintar apa, dia yang lindungi ini, jadi ini nih, biar nggak kenapa atau gimana. Nah, Ternyata begitu itu ini. ngebuka pintu ya Pak Edi. ya. Terus begitu ini ada kejadian seperti ini, ternyata pelindungnya itu kalau keluar dengan si sundel bolong, mundur dia. Ya, sebelum lanjut ke cerita Pak Edi ya, saya pengen bahas nih yang sedikit tadi tuh, yang ternyata si perempuan itu ada sesuatu dalam tubuhnya ya. Ya. Jadi ini Ada sebenarnya- medan magnetik ya. Nah, jadi pesan juga nih buat teman-teman semua yang lihat video ini nih, jangan main-main Iya. dengan yang namanya unsur. Ya karena awalnya ya. Pasti itu ada perjanjian juga, nggak mungkin nggak ya Pak Edi ya? Ya kan gini mas, kalau mas pegang magnet ya, otomatis magnet. Sini ada magnet, pasti nyamber kan? Iya. Ya, karena ada Ini jangan di unsurnya kan, unsur aliran itu juga kan. frekuensi jadi, ya Tuhan. Karena ada awalnya juga kan dia ada pelindung lah. Ya katanya pelindung menjagain dia. Iya. Tapi kan bangsanya dia juga kan persoalannya kan. Ya kalau misalkan nggak ada kejadian begitu mah ya nggak apa ya, cuman ya kita alhamdulillah lah, jangan sampai lah mau itu dia ngelindungin mau apa ya jangan sampai dia. Karena ya kayak ini nih contohnya, jika yang itu nggak kuat, buat yang lebih jahat. Jadi seperti itu. Bahkan mau datang sini aja dia rasanya kayak mau dicek nggak apa. Emang ya biasa untuk ngalangin supaya nggak terjadi. Iya, benar juga sih Pak Edi. Nah, oke, kita kembali ke laptop nih katanya, kembali ke laptop ya. Jadi ceritanya si perempuan tadi udah datang ke rumah Pak Edi. Tuh. Nah, terus akhirnya, nah pada saat datang kan pasti reaksinya udah berbeda. Iya ya. pasti mas, karena ada unsur pasti. Terus Pak Edi, what are you doing? Ya kalau saya sih Apa yang dilakukan? biasa-biasa aja. Karena layak seorang tamu datang ya pasti saya persilakan monggo ya kan. Ya kita Terus jamu. itu mulailah berkomunikasi. Ngobrol-ngobrol dulu ya kayaknya kita ngobrol-ngobrol dulu minum apalah gitu ya. Tapi di situ kan reaksinya udah ketahuan. Rasa tidak nyamannya karena berbenturan. Iya. Biar sekalipun baru ngobrol-ngobrol belum diapa-apain tetap itu nggak bisa dibohongin. Rasa yang ada di dalam tubuhnya dia unsurnya pasti kan mengalami suatu gejolak sekalipun belum dipegang gitu loh. Karena unsurnya beda ya. Iya. Beda unsur, makanya nolak. Terus itu ngaku akhirnya tuh gimana? Ya begitu ini ya udah ngobrol, saya tanya-tanya aja ngobrol-ngobrol gini gitu. Tapi gelagatnya dia kan acuh nggak acuh, tidak menanggapi omongan-omongan saya karena terpengaruh dari unsur yang ada dalam tubuhnya itu tadi kan. Udah selesai ngobrol-ngobrol, ini baru saya pegang. Baru di situ dia. Nah pada saat mulai megang, Ya, pada saat awal mulai pegang itu gimana? ya kan awalnya ya nggak ngomong nggak apa, biasa jual mahal, jual biasa hal kayak gitu. Jadi kalau nggak ditanya diem, Ya. Terus akhirnya kan dia itu ampun dia. Ampun panas, ampun panas. Saya sampai mau tinggalkan dia, si Ancon. Jangan sampai terulang lagi untuk mendekatin si anak ini, apalagi sampai berkeinginan untuk mengambil si janinnya dalam kandungan. jadi dia ngomong sendiri. Iya, karena dia datangnya di situ tujuan dan maksudnya awalnya mulanya kan nggak bicara. Ya, ternyata dia menginginkan, dia ngaku terus terang, menginginkan bahwa si janin ini, bagaimana dia bersikekel untuk makan si janin itu tadi. Jadi Terus istilahnya udah harga mati buat dia. Akhirnya dia kan saya tekan terus. Akhirnya dia kepanasan. Ampun. Ya dengan ampunnya itu tadi saya nggak begitu semerta-merta untuk menjarah begitu aja. pergi Ya kan? atau gimana? Istilahnya hal kayak itu kan banyak tipu muslihat, tipu daya. Oh iya Pak Edi, Bohong. sebelum dilanjutkan tadi yang proses awal itu kan Pak Edi mediasi, bukan mediasi, yang ngobrol sama si unsur itu yang dia ke di tubuhnya si perempuan itu. Kayaknya ada video ya. Ada. Teman-teman kita Ada gitu.
kebetulan ini ada video, jadi kita sekedar video video amatir sih ya. Jadi kita bisa saksikan video ketika Pak Edi berusaha untuk bukan ngobrol ya, dialog langsung dengan si unsur itu, apa maksud dan tujuannya. Betul ya Pak Edi? Oke teman-teman, kita lihat